Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Sistem informasi manajemen mengenai isu-isu etika dan sosial dalam lingkup perusahaan digital komunikasi data. Tugas tersebut disusun oleh 1 Afifa Taurina NIM B301, Gerita Lisa NIM 312, dan Abi Yusuf NIM B315. Untuk pembahasan bab ini yang pertama yaitu mengenai isu-isu etika, sosial, dan politik, apa yang diangkat dalam informasi sistem. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus apa yang untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. Yang ketiga, mengapa teknologi sistem kontemporer dan internet menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana sistem informasi mempengaruhi undang-undang untuk menetapkan akuntabilitas, kewajiban, dan kualitas kehidupan sehari-hari. Apa itu isu etika dan sosial dalam sistem informasi? Isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai kehidupan kita dalam berkomunitas. Sedangkan isu sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Sedangkan sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasional dan manajemen. Isu-isu etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh informasi sistem. Isu etika dan sosial utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi, di antaranya hak dan kewajiban informasi, kepemilikan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seseorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi yang luas jangkauannya. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian. Yang kelima, mengenai kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan banyak hal kepada mereka. Prinsip-prinsip khusus untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. Prinsip-prinsip khusus yang pertama ada prinsip utilitarian. Keputusan yang diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka. Tujuannya agar memberikan kebaikan yang terbesar untuk jumlah yang terbesar. Oke, selanjutnya yang kedua ada universalisme. Ini menekankan pada baik buruknya perilaku tergantung pada niat dari keputusan atau perilaku. Paham ini adalah kebalikan dari utilitarisme. Berdasarkan prinsip Immanuel Kant, paham ini mempunyai dua prinsip. Yang pertama, seorang seharusnya memilih suatu perbuatan. Yang kedua, orang-orang lain harus diperlukan sebagai akhir atau tujuan, bukan sekedar untuk alat mencapai tujuan. Yang ketiga, penekanan pada hak. Kriteria ini memberikan kesempatan untuk individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar seperti dikemukakan dalam dokumen-dokumen, contoh piagam hak asasi. Suatu tekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak dasar dan individu. Yang keempat, penekanan pada keadilan. Ini mensyaratkan individu untuk menegakkan dan memperkuat aturan-aturan yang adil dan tidak berat sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Keadilan distribusi perilaku didasarkan pada suatu nilai keadilan.
Yang kelima adalah relativisme. Ini menekankan pada baik buruknya perilaku manusia didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi. Dengan demikian, setiap individu akan mempunyai kriteria moral yang berbeda dengan individu lainnya, atau akan terjadi perbedaan kriteria moral dari satu kultur ke kultur lainnya. Selanjutnya, teknologi sistem kontemporer dan internet. Teknologi sistem kontemporer dan internet menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Teknologi menyimpan dan analisis data terkini memungkinkan perusahaan secara mudah mengumpulkan data pribadi tentang seorang dari berbagai sumber dan menganalisis data-data tersebut untuk menciptakan profil yang terperinci mengenai seseorang beserta perilaku mereka. Aliran data pada internet dapat dipantau dari beberapa titik. JOKS atau alat pemantau web lainnya melacak aktivitas web pengunjung. Tidak semua situs web memiliki kebijakan perlindungan privasi yang kuat dan mereka tidak selalu memberikan persetujuan yang jelas terhadap penggunaan informasi pribadi tersebut. Undang-undang hak cipta yang lama tidak mampu membendung pembajakan perangkat lunak karena materi digital dapat disalin dengan mudah dan mengirimnya ke berbagai lokasi berbeda secara langsung lewat dengan internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem informasi memengaruhi aturan-aturan hukum terkait akuntabilitas kewajiban dan kualitas kehidupan sehari-hari. Kesalahan atau error yang diakibatkan oleh komputer bisa menimbulkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Teknologi informasi baru tengah menimbulkan tantangan-tantangan terhadap hukum kewajiban dan praktik sosial yang berlaku saat ini dalam menjaga agar individu dan institusi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Meskipun sistem komputer telah menjadi sumber efisiensi dan kekayaan, sistem komputer juga memiliki dampak negatif. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai kualitas data yang buruk juga menjadi penyebab kekacauan dan kerugian bagi perusahaan. Pekerjaan hilang ketika komputer menggantikan pekerja atau tugas-tugas yang menjadi tidak diperlukan lagi dalam perekayasaan ulang proses bisnis. Kemampuan untuk memiliki dan menggunakan komputer bisa semakin mempertajam kesenjangan sosial ekonomi antara berbagai kelompok ras dan kelompok sosial. Penggunaan komputer yang semakin meluas meningkatkan peluang kejahatan penyalahgunaan komputer. Dan yang terakhir, komputer juga bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti respective stress, computer vision syndrome, dan technostress. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.